Kasus pembunuhan yang dilakukan selama 2 hari, 45 tahun, orang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mengejutkan banyak pihak, jumlah korban yang diduga dibunuh oleh Slamet mencapai belasan orang. Halo sobat, jumpa lagi dengan saya di catatan kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kisah yang akan kita ceritakan kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi pada bulan April 2023 dan kejadiannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Cerita ini bisa dikatakan sebuah kasus pembunuhan yang paling biadab di jagat ini, yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai dukun terhadap beberapa pasiennya, dengan dalih menghilangkan jejak ulah kejahatannya. Bagaimana kejadian ini sampai terjadi? Langsung saja kita bahas di catatan kasus. Seorang pria yang menjadi dukun pengganda uang diringkus polisi setelah geger penemuan jasad terkubur di tengah kebun sayur Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media sosial publik, yang selanjutnya kami sajikan dan rangkum menjadi alur suatu cerita. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan akan cerita baru di catatan kasus. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di suatu daerah, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tinggallah seorang laki-laki yang telah berkeluarga bernama Slamet Tohari, yang merupakan seorang pria berusia 45 tahun. Slamet Tohari dikenal juga oleh warga setempat dengan sebutan Mbah Slamet. Mbah Slamet memang sudah dikenal sebagai orang pintar di daerahnya. Meski demikian, perilaku Mbah Slamet sehari-hari tidak pernah berbuat onar dan dikenal baik seperti warga lainnya. Namun, tak banyak yang tahu keseharian Mbah Slamet seperti apa. Yang diperhatikan oleh para warga, Mbah Slamet memang sering bepergian, namun pekerjaannya tidak jelas apa. Kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari, 45 tahun, orang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengejutkan banyak pihak. Jumlah korban yang diduga dibunuh oleh Slamet mencapai belasan orang. Jenazah para korban itu ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Pembunuhan di Banjarnegara ini adalah salah satu kasus kriminalitas paling menggemparkan, karena di sini terjadi pembunuhan berantai yang melibatkan komplotan penipu yang menyasar para perempuan pekerja migran, pembunuhan karena terjerat pinjaman daring, dan sejumlah kasus lainnya. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan hilangnya korban Parianto, 53 tahun, laki-laki asal Sukabumi, Jawa Barat. Korban sempat mengirim pesan kepada anaknya tentang keberadaannya di rumah Slamet Tohari. Menindaklanjuti informasi dalam pesan itu, polisi menemukan jenazah korban yang dibunuh Slamet dengan cara diracun dan sudah dikubur di kebun. Dari situ ditemukan pula 11 korban lain yang sebelumnya dibunuh Slamet. Total ada 12 korban yang dibunuhnya. Sebanyak 10 jenazah yang diduga korban pembunuhan Slamet ditemukan pada hari Senin,
3 April 2023. Setelah polisi dan relawan melakukan penggalian, sementara itu satu orang korban lain yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat telah ditemukan lebih dulu. Tersangka Slamet Tohari mengaku sebagai dukun pengganda uang dan mempromosikan dirinya di media sosial Facebook lewat bantuan Budi Santoso, 33 tahun. Korban antara lain dijanjikan bisa mendapatkan penggandaan uang hingga miliaran rupiah. Para korban yang terus menagih kemudian dimuduh dengan cara diracun lewat minuman yang dicampur potas. Korban lalu dikuburkan di kebun singkong milik tersangka yang terletak di areal perkebunan yang jaraknya sekitar 2 km dari pemukiman warga. Dari pusat kota Banjarnegara, jarak lokasi pembunuhan itu sekitar 31 km yang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Berdasarkan hasil penyelidikan, salah seorang korban dipastikan meninggal akibat mengkonsumsi potasium sianida. Korban diberi serbuk obat yang mengandung zat beracun itu dalam ritual yang dijalankan sang dukun. Korban yang meninggal akibat mengkonsumsi potasium sianida itu adalah Parianto, 53 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan kepolisian didapati 2 obat jenis klonidin serta potas atau potasium sianida. Potas berupa serbuk sedangkan klonidin berupa pil. Keduanya digunakan Slamet ketika melancarkan aksi kejinya lewat sebuah ritual yang dilakukan di kebun dekat lokasi penguburan korban. Jadi, sebelum korban itu dikasih minuman potasium sianida, korban dites pakai klonidin. Kalau mengantuk berarti ritualnya gagal. Kalau tidak mengantuk baru dikasih potasium sianida. Itu dari hasil penyelidikan, kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi dalam jumpa pers Kamis 6 April 2023 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Kandungan racun itu dibuktikan setelah pemeriksaan toksikologi pada sejumlah organ vital Parianto. Hasil uji laboratorium menunjukkan organ-organ seperti lambung, ginjal, paru-paru, otak besar dan otak kecil, hati, cairan, darah, hingga cairan rongga mulut dinyatakan positif mengandung potasium sianida. Lutfi sebelumnya menyampaikan, para korban lain dijanjikan penggandaan uang. Misalnya, ada yang menyetor 50 juta dijanjikan akan digandakan menjadi 6 miliar rupiah. Padahal dia tipu-tipu, itu dukun. Begitu ditagih, dia gelap mata dengan modus operandi seperti itu. Begitu ditagih kepepet, diundang dan diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat, nanti uangnya akan digandakan. Padahal begitu minum, dia lemas lalu dikubur, tuturnya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Banjarnegara Ajun Komisaris Bintoro Tio menyampaikan, dalam aksinya tersangka Slamet terus merayu korban selama korban masih memiliki uang. Ia terus memberikan iming-iming untuk melipat gandakan uang korban. Namun, ketika uang habis dan korban mulai curiga lalu menagih, maka korban akan dibunuh. Dia, Slamet, selama korban masih punya duit maka ditarik ulur. Kalau sudah akhir dan korban sadar ditipu, tersangka mulai khawatir lalu merencanakan pembunuhan, kata Bintoro. Sebelumnya Ahmad Hidayat, 28 tahun dari Palembang menyampaikan, Mulyadi, 46 tahun, sang kakak yang sehari-hari bekerja sebagai developer bangunan dan perumahan hilang sejak Oktober 2021. Sang kakak sempat mengirim lokasi lewat aplikasi WhatsApp. Kemudian seminggu setelah itu dia hilang. Hidayat berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukumannya seumur hidup atau hukuman mati karena korbannya banyak, kata Hidayat saat menghadiri pemakaman para korban di tempat pemakaman umum Desa Balun Selasa siang.
Kepala Kepolisian Resort Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Henry Yulianto di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa 4 April 2023 mengatakan dari hasil integrasi ternyata membunuh para korban ini sejak tahun 2020. Rata-rata mereka berdua suami istri, ujar Henry. Henry juga mencoba bertanya kepada tersangka bagaimana perasaannya setelah membunuh sedemikian banyak korban. Sudah tidak tega sama sekali. Sudahlah, intinya saya menerima menjalani hukuman. Intinya yang sudah ya sudah, nggak akan berulang lagi, ujar Selamat Tohari di depan wartawan. Itulah sobat, akhir cerita dari kisah ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya, catatan kasus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di catatan kasus lainnya.